Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat OT, perkenalkan nama saya Naskia Wahda Wardani dengan NIM 80303137 Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini saya akan membahas hubungan erat dan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Seringkali kita menganggap filsafat sebagai teori yang jauh dari praktik, padahal pendidikan tidak akan memiliki dasar yang kokoh, arah yang jelas, atau nilai yang berarti tanpa landasan filsafat ilmu. Keduanya ibarat akar dan pohon. Filsafat ilmu adalah akar yang menancap kuat, sedangkan pendidikan adalah pohon yang tumbuh dan memberi manfaat. Poin pertama, kita akan membahas bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai penjaga mutu dan landasan dasar. Ia memastikan bahwa pendidikan benar-benar layak disebut sebagai sebuah ilmu pengetahuan, bukan sekedar kebiasaan atau rutinitas belaka. Filsafat ilmu bekerja sebagai pengawas yang menjaga agar ilmu pendidikan tidak menyimpang dari kaidah ilmiah. Filsafat memastikan bahwa setiap teori pendidikan memiliki metodologi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui penilaian nilai, filsafat ilmu memastikan pendidikan menjunjung tinggi etika serta memanusiakan manusia. Filsafat ilmu menguji metode dan cara kita memperoleh pengetahuan dalam pendidikan. Ia memastikan bahwa teori, konsep, hingga cara mengajar yang kita gunakan itu rasional, logis, sistematis, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tidak ada lagi praktik pendidikan yang hanya berdasar kata oral atau kebiasaan turun-temurun tanpa alasan yang kuat. Filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak akan Filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak kosong makna. Ia selalu menanamkan nilai kebenaran, kebaikan, dan kebijaksanaan. Sehingga ilmu pendidikan selalu bertujuan untuk kebaikan manusia, bukan sebaliknya. Hubungan ini bersifat timbal balik. Jika filsafat ilmu menguatkan pendidikan, maka sebaliknya, pendidikan yang bermakna dan bernilai juga turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Ketika proses pendidikan berhasil membentuk karakter siswa, melahirkan inovasi dan menumbuhkan pemikiran kritis, hal tersebut memvalidasi teori-teori filsafat yang ada. Pengalaman empiris di kelas menguji dan menyempurnakan batasan-batasan filosofis dalam ilmu pengetahuan. Selain itu, pendidikan melahirkan manusia-manusia cerdas dan kritis. Manusia inilah yang nantinya akan berpikir, merenung, dan mengembangkan lagi wawasan kemanusiaan dan keilmuan. Tanpa pendidikan, pemikiran filsafat hanya akan berhenti di ruang tertutup dan tidak akan diwariskan, tidak akan dikembangkan, dan akhirnya mati. Jadi, pendidikan adalah media yang memelihara, menyebarluaskan, dan memperkaya filsafat ilmu itu sendiri agar terus hidup dan relevan. Berikutnya, mengapa filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analisis yang tajam untuk membedah persoalan pendidikan? Karena filsafat ilmu memiliki 3 alat utama yang menjadi kerangka berpikir, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Segala masalah pendidikan mulai dari kurikulum, metode, tujuan bisa kita bedah tuntas menggunakan ketiga sudut pandang ini. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat yang ada atau hakikat realitas. Dalam konteks ilmu, ontologi dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar. Ontologi membedah apa yang ingin kita ketahui. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi adalah teori tentang pengetahuan yang membahas cara kita memperoleh ilmu. Epistemologi memastikan bahwa ilmu yang kita dapatkan bukan sekedar opini atau prasangka, melainkan hasil proses yang sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai. Aksiologi terbagi menjadi 2, yaitu etika, nilai baik dan buruk, dan estetika, nilai keindahan. Prinsip ini memastikan bahwa ilmu tidak dikembangkan semata-mata untuk kepentingan sendiri atau bahkan untuk merusak, melainkan harus digunakan untuk kemanusiaan dan kebaikan bersama. Agar lebih jelas, mari kita lihat contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan di sekitar kita, yaitu dalam kebijakan dan kurikulum. Pergantian kurikulum, misal dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka, sebenarnya adalah hasil dari pemikiran filsafat. Secara ontologi, kita menyadari bahwa anak itu unik dan beragam potensinya. Secara epistemologi, kita mengubah cara mengajar dari yang seragam menjadi pembelajaran yang berdiferensiasi.
Secara aksiologi, tujuannya berubah dari sekedar lulus ujian menjadi membentuk profil pelajar Pancasila yang berkarakter dan berdaya saing. Sebagai penutup, hubungan filsafat ilmu dan pendidikan adalah hubungan yang tidak terpisahkan dan saling menguatkan. Filsafat ilmu memberikan fondasi, menjamin keilmiahan, dan menjadi pisau analisis tajam untuk membedah setiap persoalan pendidikan. Di sisi lain, pendidikan menjadi wadah nyata untuk mewujudkan nilai-nilai filsafat sekaligus mengembangkan agar tetap hidup dan bermakna. Tanpa filsafat ilmu, pendidikan akan buta arah, dan tanpa pendidikan, filsafat ilmu juga akan menjadi teori mati. Keduanya harus saling berjalan beriringan demi menciptakan manusia yang cerdas, terampil, dan berbudi pekerti luhur. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.